Saya harus di sebelah mana ya amannya? Kayak di sini deh lebih aman. Di situ silau. Oke, sambil nunggu kita boleh merapat ke tengah ya. Hari ini kita itu ada halo juga untuk teman-teman online semuanya. Jadi hari ini kita ada lip. Jadi ini tuh satu set sama Meredith. Nah, makin susah nggak tuh? Pada bingung kan apa sih? Ada Meredith, ada lip, apa semuanya ini? Oh, harus di sini baik. Jadi ada Meredith, ada lip, banyak banget. Kemarin udah pada baca belum? Yang saya kirimin di communication ID itu, ID com. Nah, Nah, emang ini berdosa semuanya ya. Saya capek-capek buat ini sama Mbak Ratu, nggak dibaca loh. Oh, baik. Maaf, biasa ada pesan sponsor HR katanya kita semua akan naik gaji. Oh, enggak, bercanda. Oh, ada Pak Heri di sana langsung. Apa ini? Apa ini? Oke. Nah, jadi Meredith kemarin nanti buka aja langsung ya. Semuanya buka ID.com. Nah, itu kemarin udah dikasih kita tuh nanti akan ada Journey to Meredith. Menarini Reps Go Digital. Nah, itu adalah panjangannya Meredith. Nah, sekarang kita masuk ke journey yang pertama yaitu LEAP. LEAP itu ah, learn by experience, apply and perform. Nah, apa sih LEAP itu ya kan? Pokoknya intinya mah ya kalau saya nanti plus ada Mbak Ratu di sini kita akan bagi-bagi cara gimana biar Anda semua bahagia gitu. Nggak akan ngasih beban lah insya Allah ya Mbak Ratu ya. Oke, kita langsung mulai aja masuk. Mungkin kan tadi apa sih Meredith semuanya udah baca ya, pasti langsung buka email saya di ID.com, tapi nggak jelas nih apa sih Meredith. Nah, saya akan undang Ibu Maria sebagai juragannya Meredith juga bersama Pak Cendri, cuma saat ini diwakili oleh Mbak Maria ya. Oh, oke. Akan dijelaskan oleh Mbak Maria dan juga Pak Cendri terkait dengan Meredith ini. Oke, silakan untuk Mbak Maria. Oke, thank you Zara. Asik. Hai warga Menarini. Halo, saya harus kemana sih? Saya belum pernah sih di sini sini ya. Betul ya? Sini sini sini. Oke. Oke, thank you ya Zara. Jadi rekan-rekan semua ya, rekan-rekan Menarini se-Nusantara. Tadi Zara sudah sampaikan apa sih Meredith itu, ya kan? Di minggu lalu sebenarnya Zara sudah menyampaikan video teaser, ya kan, mengenai Meredith. Meredith itu kepanjangannya Menarini Reps Go Digital. Terus Bapak Ibu warga HO nih pada protes nih. Kalau rap kenapa saya harus ada di sini gitu ya, dipaksa-paksa maju ke tengah gitu ya. Tenang, tenang, tenang. Tadi sudah di-spill dikit sama Zara bahwasanya ini akan membawakan insya Allah tadi keberkahan ya. Nggak bikin pusing, nggak bikin mumet, bahagia semuanya. Jadi Menarini Reps Go Digital atau Meredith ini adalah suatu global inisiatif yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi digital terutama untuk Fit First. Ya, sekali lagi terutama untuk Fit First. Namun, again, lihat gak kemarin video teaser dan kemudian ada apa tuh namanya Six Journey to Become Meredith. Nomor satunya adalah LEAP, yaitu Learn by Experience, Apply, Perform. Sebelum kita masuk ke LEAP, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ada Meredith gitu ya? Again tadi, ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Fit Force dalam digital. Kurang lebih seperti itu. Kita tahu semua ya teman-teman, saat ini marak sekali dan sangat berkembang pesat dunia digital di dalam semua industri ataupun ke sorry ke distract ya kan. Eh, Digital ini kepakailah di semua industri, di semua bidang profesi gitu ya, dalam semua aspek. Aspeknya apa aja? Dalam meningkatkan skill kompetensi para warganya, dalam meningkatkan relationship kepada para klien, para customernya, eh, macam-macam lah gitu ya. Bahkan bisa untuk menghasilkan yang namanya apa?
Kalau kayak gini nih apa nih? Cuan. Oh, love and cuan. Jadi bahagia. Kurang lebih sih seperti itu yang melatar belakanginya ya. Teman-teman mungkin kalau teman-teman Field Force terkhususnya ya. Sebentar saya abaikan sebentar nih teman-teman HO. Kita tahu nih bagaimana gencarnya para profesional HCP melakukan edukasi di sosial media mereka. Ya nggak sih? Ada yang punya podcast kesehatan tersendiri, punya YouTube tersendiri, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga teknologi-teknologi digital yang top trending saat ini, nggak hanya misalkan di alat-alat kesehatan, nggak hanya misalkan di bidang edukasinya, tapi juga di industri-industri yang digunakan, misalkan bagaimana salah satu contohnya IoT itu sangat bermanfaat buat para petani. Jadi sangat amat luas nih top trending teknologi yang saat ini sedang marak berkembang. Tapi kita jangan terlalu jauh dulu ya ke sana ya. Fokus kita hari ini adalah mengenai LIP ya. Karena salah satu dampak positif di era digitalisasi ini adalah bagaimana kita bisa engage customer kita melalui sosial media, melalui e-commerce. Ngerti ya kenapa saya pakai baju orange nih? Saya mau jualan nih. Yes. Nanti kita akan dipandu oleh Ibu Ratu ya, digital manager kita untuk lebih mengetahui dan mengerti dan memahami maksud daripada LIP ini gitu ya. Namun sebelum saya lempar ke Bu Ratu, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Cendri ya. Oke, thank you Bu Maria. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, mungkin dari saya sebetulnya sih bukan apa namanya. Ya saya tidak lama-lama ya menambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Maria. Mungkin pertanyaan besarnya bagi teman-teman adalah kenapa sih kita harus, terutama untuk rap ya, kenapa sih kita harus go to digital ya? Sebetulnya ide digitalisasi ini sebetulnya sudah dimulai 2 tahun lalu. Jadi mungkin saya sedikit cerita lah ya. Backgroundnya adalah karena kan waktu itu kan kita mengalami masa-masa COVID ya. Jadi di masa-masa COVID teman-teman kan susah tuh sebetulnya untuk melakukan promosi. Jadi waktu itu yang kita bisa lakukan adalah kita promosi secara jarak jauh. Nah itu kemudian membawa kita semua kepada konsep, loh ternyata kita perlu ya untuk melakukan atau memberikan pemahaman teknologi digital bagi rep kita semua. Jadi karena itu akhirnya kemudian HO melakukan development ya, suatu slide yang kita sebut dengan Meredith ya, yang tadi sudah disampaikan singkatannya apa. Intinya sebetulnya membekali teman-teman supaya paham apa itu teknologi digital, ya kan? Cuma waktu itu kita sebetulnya sudah diminta ya waktu itu untuk mengkasket ya. Iya, iya. Jadi kita sebetulnya waktu itu sudah diminta sih untuk mengkasket pemahaman ini kepada teman-teman. Cuma kita pikir, wah, slide-nya kalau kita lihat slide-nya itu rumit banget. Jadi kita tunda. Tapi akhirnya mungkin ada bagusnya juga ya kita tunda karena sekarang mungkin saat yang sudah tepat gitu loh untuk membawa ini kepada teman-teman. Kalau saya lihat sih garis besarnya nanti cuma 2 ya. Bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan promosi yang bertanggung jawab. Karena kita tahu kan kalau kita promosi di medsos itu kan ada rambu-rambu yang harus kita ikutin. Itu satu ya. Jadi kita bisa melakukan promosi secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini nantinya untuk komersialisasi produk. Komersialisasi itu maksudnya mungkin kita bisa live streaming, ya kan, betul nggak ya? Itu salah satu nanti topik yang akan diajarkan kepada teman-teman khususnya untuk produk-produk MCH. Jadi arahnya nanti lebih kepada 2 aspek itu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan dibawa ke area yang lebih luas ya. Untuk personal teman-teman ya, bagaimana teman-teman kemudian bisa menampilkan diri secara baik gitu ya di depan kamera dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya nanti adalah training yang sangat luas yang saya pahami sehingga nanti dipecah-pecah ke dalam beberapa segmen yang terpisah yang kita mulai hari ini dengan LEAP. Jadi LEAP itu adalah bagian dari suatu training yang nanti sangat luas terkait dengan Meredith ya atau digital
era digital yang akan dibawa kepada teman-teman. Saya kira itu aja dari saya secara singkat. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan saja terima kasih bahwa slide ini sudah di touch up ya, dikemas ya, dicek kiri kanan atas bawah, kemudian disesuaikan dengan kondisi kita ya. Itu berkat dari Bu Maria, Bu Ratu dan Zara ya. Jadi oplos kepada 3 Sri Kandi kita ya. Thank you semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Maria. Oke, sebenarnya langsung aja sih Pak, tapi ya nggak apa-apa ya. Sekali lagi saya mau menekankan, khusus hari ini berlaku untuk seluruh warga Menarini Nusantara. Ya, LIP ini berlaku untuk semua, tidak hanya teman-teman Fitforce, tapi juga Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di HO. Oke, kita plus dulu ya, biar Bu Ratu semangat. Yuk, mari. Kurang applause kayaknya. Nggak jadi. Oke, kok nggak muncul akunya? Kurang maju, oke. Gini, di sini. Oke. Dikit maju, oke. Sip. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi. Oke. Jadi mungkin saya di sini mau menambahkan ya, Meredith itu singkatannya selain Menarini Raps Goes into Digital itu adalah M-nya itu mer-nya itu Menarini, E-nya itu enggak, dit-nya itu pedit. Jadi Menarini enggak pedit ya. Untuk hari ini, untuk hari ini. Oke, jadi untuk hari ini kita mau belajar tentang hal baru. Mungkin buat teman-teman ada yang udah tahu, tapi banyak yang belum tahu juga. Dan di sini nanti saya akan dibantu oleh rekan saya, itu adalah Gary. Beliau itu adalah key account dari Circlo. Jadi Gary boleh open cam-nya, siap-siap untuk jadi speaker hari ini. Jadi hari ini kita mau sharing gimana caranya sih kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Menarini. Dan di sini juga saya mau berterima kasih sama semua approver dari slide ini. Itu ada dari tim HR, compliance, terus juga dari regulatory, dari brand yang udah memastikan bahwa guidance yang akan kita beri hari ini itu sudah aman dan minta tolong untuk teman-teman untuk diperhatikan dengan baik-baik guidance yang akan kita berikan. Oke, kita mulai saja dengan slide yang pertama. Oke, jadi di akhir presentasi ini apa aja sih yang bakal teman-teman pelajari? Pertama, yaitu kita akan belajar tentang gimana caranya kita lebih dekat dengan produk-produk Menarini. Kemarin saya dapat pesan-pesan nih, kenapa ya kok kalau misal produk Menarini ada di sosial media, likes-nya cuman kayak segitu-segitu aja, yang likes-nya paling Mbak Dewi, Mbak Christine gitu ya. Cuman teman-teman beberapa segelintir orang aja. Nah, teman-teman lainnya tuh kemana? Kita ada karyawan ratusan, gimana kalau misalnya kita semua nge-like produk-produk Menarini, algoritma dari sosial medianya Menarini akan semakin naik, lebih banyak lagi yang akan ngeliat produk kita, lebih banyak yang akan beli, berarti lebih banyak apa? Cuan, lebih banyak bonus buat kita gitu ya. Nah, pertama itu gimana caranya biar kita bisa lebih dekat dengan produk-produk Menarini. Yang kedua, itu adalah mengetahui apa itu affiliate marketing solution. Di sini ada berapa orang yang udah tahu apa itu affiliate marketing solution? Sekedar tahu aja? Krik, krik. Oke, ya ada 1.250 orang yang tahu. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita akan share lebih banyak lagi terkait dengan apa itu affiliate marketing solution. Lalu berikutnya itu adalah gimana caranya kita sebagai karyawan Menarini itu secara aktif menjadi kepanjangan tangan dari Menarini. Apa yang harus kita perhatikan di sosial media, apa yang kita boleh bilang, apa yang kita tidak boleh bilang gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dengan yang pertama, gimana caranya kita lebih dekat dengan produk-produk Menarini. Di sini kita akan dibantu dengan teman-teman brand team yang akan memberikan guidance, communication apa aja yang harus atau boleh kita bicarakan di sosial media. Mungkin kita bisa mulai dari tim Transpulmin, silahkan. Oke, thank you Mbak Ratu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kurang semangat nih kayaknya nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi gitu ya. Oke, thank you banget Mbak Ratu. Kita sudah mulai ya dengan affiliate gitu ya. Jadi memang affiliate ini benar banget yang tadi disampaikan Mbak Ratu tuh sangat menarik gitu ya. Jadi semua brand most likely sudah punya affiliate. Terutama di kategori moms, baby, and kids itu mostly mereka 1 bulan rata-rata affiliate-nya sekitar hampir 1.000 orang di Shopee.
Ya, bahkan ada juga beberapa brand lokal yang memang sangat agresif. Mereka memberikan commission fee sampai hampir 25%. Jadi memang competition-nya sangat besar sekali. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai Transpulmin. Jadi apa sih sebetulnya yang perlu kita komunikasikan ya di kuartal 4 ini. Jadi memang kalau untuk Transpulmin sendiri berdasarkan dari Google Trend Analysis, berdasarkan dari keyword search yang memang kita sudah align dengan media, kita perlu riding on rainy season momentum. Karena apa? Kita tidak langsung bilang, oh kalau musim hujan pakai Transpulmin, nggak seperti itu. Tapi biasanya kita lihat consumer insight-nya. Ada hal yang paling dikhawatirkan oleh ibu ketika terjadinya musim hujan. Apa yang pertama? Nah, inilah yang message ini yang kita bawa di sosial media kita. Yang pertama adalah sentuhan hangat Transpulmin itu meringankan hidung tersumbat. Jadi memang kita tetap membawa sentuhan hangatnya, tapi kita adalah satu-satunya brand yang memiliki klaim meringankan hidung tersumbat. Itu yang kita perlu angkat keunggulan kita. Karena justru brand-brand lokal di luar sana, dia kategorinya kosmetik, mereka nggak punya klaim itu. Justru kita yang harus menegaskan gitu ya. Jadi istilahnya brand equity kita harus clear bahwa kita sebagai dekongestan untuk baby. Nah, makanya yang kita komunikasikan adalah pain point. Jadi kalau seseorang itu pengen disentuh, kan pernah dengar ya, sentuhlah tepat di hatinya gitu ya. Jadi harus disentuh nih hatinya para ibu supaya mau beli Transpulmin. Gimana caranya? Kita sentuh bagian yang paling dikhawatirkan ibu. Jadi ibu tuh paling nggak mau anaknya sakit. Itu number one. Tapi yang kedua sebetulnya ibu-ibu, terutama ibu-ibu Gen Z, mereka tuh juga perlu mental health, bener gak? Iya kan? Jadi kalau babynya rewel, anaknya rewel, pasti dia secara mental health juga terganggu. Jadi Transpulmin ini sebagai pendamping ibu supaya jangan sampai dia anaknya rewel dan dia juga nggak bisa tidur gitu ya. Jadi dia benar-benar butuh juga nih gitu ya. Nah, di komunikasi ini kita harus mengkomunikasikan secara clear gitu ya bahwa Transpulmin ini bisa membantu meringankan hidung tersumbat pada bayi dan anak karena memang terjadinya flu. Nah, aku sedikit mau sharing ya nanti mungkin dari Mas Gary dan Mbak Ratu akan menyampaikan. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti sudah secara aktif gitu ya tergabung di Affiliate Marketing Solution, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan Gen Z. Videonya jangan kelamaan, jadi hooknya adalah di 6 second pertama. Ini kita sudah lakukan A/B testing juga di Transpulmin. Ternyata ketika ada interaksi antara ibu dan anak, itu secara kreatif lebih menarik dibandingkan videonya panjang, terlalu banyak yang dikomunikasikan. Jadi Gen Z sekarang tuh benar-benar pengennya straight to the point. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong dibantu teman-teman bisa meng-highlight equity kita yang paling tinggi yaitu trusted by moms yang kita sudah lebih dari 25 tahun ya di industri ini dan memang sangat dipercaya oleh ibu. Oke, terima kasih. Oke. Oh, selanjutnya Mtrix dulu. Mtrix. Oke, untuk Mtrix. Jadi kalau untuk Mtrix ini kita Mtrix ini adalah salah satu produk yang cukup besar juga di e-commerce. Jadi teman-teman nanti boleh baca juga detailnya terkait dengan Mtrix ini. Jadi kalau Mtrix ini key message yang kita sampaikan adalah Mtrix sebagai solusi perawatan kuku pertama di Indonesia untuk kuku yang berubah warna dan bentuk karena infeksi jamur. Sekedar informasi buat teman-teman di e-commerce saat ini untuk produk seperti Mtrix ini itu tidak ada produk lain yang legit ya istilahnya yang official gitu. Jadi kebanyakan itu obat-obatnya tuh hanya obat-obat kayak obat-obat buatan rumah gitu loh. Jadi kayak Mtrix ini merupakan satu-satunya produk yang sekarang ada di e-commerce yang official gitu. Jadi ada dari Menarini officialnya. Jadi teman-teman boleh nanti share tentang produk tentang produk Mtrix juga. Untuk detailnya mungkin nanti kita bisa share lebih lanjut lagi teman-teman terkait Mtrix. Selanjutnya kita akan mulai ke Dermatix.
Oke, lanjut dengan Dermatix ya. Saya akan spesifik hari ini meng-highlight hanya Dermatix Ultra. Jadi kita nggak akan ngomongin Dermatix yang lain, hanya Ultra. Kenapa? Karena Dermatix Ultra ini kontribusinya untuk penjualan di e-commerce itu sekitar di atas 40%, 46% something ya. Jadi dia adalah kontributor terbesar untuk e-commerce. Yang artinya apapun yang kita lakukan di digital, kalau langsung kita link untuk produk ini, hasilnya akan lebih baik. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong Dermatix gitu ya, di sini menurut saya rekan-rekan pasti familiar karena dia dibawa di semua channel. Tapi kalau di marketing kita hari ini spesifik ngomong message untuk bulan Oktober sampai Desember saja. Apa sih yang mau kita highlight nih untuk Dermatix ya? Kalau kita ngomong Dermatix, awareness udah tinggi, semua orang tahu ini obat bekas luka. Tapi kita mau ngomong apa nih dalam 3 bulan ini? Oke, jadi saya narik data nih bahwa ternyata salesnya Dermatix ini bagus banget kalau menjelang festif. Festif tuh apa? Mau lebaran, mau liburan, mau akhir tahun. Kenapa? Karena nggak ada yang pengen foto liburannya ada bekas luka. Nggak ada yang pengen pakai celana pendek tapi di sampingnya ada bekas luka gitu ya. Kita semua pengen memanfaatkan momen semaksimal mungkin sehingga dalam bentuk foto tuh nanti gue udah kece maksimal. Apalagi Gen Z gitu ya. Nah, karena memang datanya seperti itu, ada satu fun fact Dermatix ya. Biasanya kalau liburan tuh salesnya Dermatix tuh pasti naik selalu during festive. Yang biasanya konsumen kita lupa adalah Dermatix itu harus dipakai minimal 8 minggu. Artinya kalau kita mau liburan akhir tahun baru beli Dermatixnya di bulan Desember, kira-kira di fotonya masih ada nggak bekas lukanya? Masih, karena belum maksimal. 8 minggu dari mau liburan di Desember, rawatlah dari sekarang. Jadi dari sekarang nih, dari Oktober nggak usah nunggu. Nah, buat kita untungnya apa? Konsumen kita happy, kita juga dapat salesnya duluan. Kita tarik di depan. Karena emang harus dipakai dari sekarang, percuma dipakai di Desember gitu ya. Jadi manfaatkanlah momen libur akhir tahun ini untuk kita memasarkan Dermatix. Apalagi Gen Z ya, Gen Z, millennials, target audience Dermatix tuh kelas A. Jadi uang tuh nggak masalah selama jelas hasilnya buat saya apa. Ya yang kita omongin kan kita memasarkan produk kita, tapi buat konsumen kita, what's in it for me? Kalau gue beli sekarang, untungnya apa? Kalau gue beli Dermatix, untungnya apa buat gue gitu. Nah, jadi jangan sampai salah message. Pastikan teman-teman pada saat kita ngomongin produk nih, apalagi Dermatix, ngomongnya harus lengkap. Dermatix Ultra. Jangan Dermatix doang. Nanti dia salah paham ya, Dermatix Wound dia pakai tuh buat bekas luka. Kalau enggak nanti Dermatix acne dia pakai buat anak, bukan gitu. Jadi pastikan kita ngomongnya lengkap. Dermatix Ultra, produk perawatan bekas luka, bukan luka. Kalau kita salah mention aja, wah dia nanti salah paham. Padahal untuk luka kita punya yang lain. Dermatix acne itu buat bekas jerawat, bukan buat jerawat. Jadi harus jelas nama produknya apa, peruntukannya untuk masalah yang mana. Nah, lantas apa sih gitu ya kalau kita ngomong key message, apa sih keunggulannya Dermatix? Ini semua orang mesti tahu karena tak kenal maka tak sayang. Bedanya adalah kita punya CPX teknologi dan vitamin C ester. Vitamin C semua orang tahu itu punya efek lightening, mencerahkan bekas luka. Nah, si CPX-nya ini yang adalah silikon gel terkini. Kalau kita ngomong, wah silikon, emang apa bedanya? Nah, silikon ini adalah standar guideline untuk perawatan bekas luka. Dengan formulasi ini ada uji klinisnya ya, bisa memudarkan bekas luka hingga 80%. Jadi kalau konsumen kita bilang, wah nggak hilang semua, nggak hilang 100% gitu kan. Nah, memang ekspektasi konsumen adalah pakai besokannya langsung hilang. Itu yang harus kita educate. Pakai minimal 8 minggu, pudar hingga 80%. Kalau dibilang nggak hilang semua, tapi satisfaction-nya Dermatix di atas 90% loh. Jadi orang yang pakai Dermatix tuh udah aware bahwa itu adalah proses. Itu juga yang harus kita convey. Nggak obat magic yang sekali pakai celing besok terus bekas lukanya hilang. Enggak, tapi emang butuh proses. Lantas pakainya jangan lupa di-convey bahwa itu dalam 8 minggu. Jadi key message ini nih yang jangan sampai loss gitu ya. Ngomongnya harus benar. Dermatix Ultra, produk perawatan bekas luka terdepan dengan CPX teknologi dan vitamin C ester yang bantu pudarkan bekas luka hingga 80% dalam 8 minggu. Jadi itunya harus benar. Kalau enggak nanti saya dikomplain sama regulatory dan medical ya karena dianggap overclaim.
Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman juga, wah tapi kan banyak palsunya. Oh, kita punya konten untuk mengcounter itu. Ini ada barcode. Teman-teman yang online ini bisa langsung scan barcode. Semua ini akan melit ke konten-konten ini. Yang paling atas adalah gimana caranya kalau ada yang bilang, wah tapi kan ada palsunya. Nah, itu ada how we counter that. How we counter that, kita hanya diproduksi di Menarini Indonesia, terus ada logo halalnya dan kita punya seal pengaman. Lantas ada yang di bawah ini konten YouTube. Jadi YouTube kita Dermatix Indonesia, IG kita Dermatix Karguru, tolong di-follow. Di YouTube ini juga ngajarin bahwa kapan sih pakainya, karena orang suka kebalik-balik tuh. Jadi pakai Dermatix tuh obat lukanya dulu, apa Dermatixnya dulu, apa gimana. Jadi waktu saya di sini terbatas, tapi teman-teman bisa langsung scan barcode ini, bahkan bisa di-save halaman ini. Jadi kalau ada bingung-bingung, nanti bisa ke-refer ke situ. Sekian dari saya, Bu Ratu. Lanjut untuk produk berikutnya atau Piclair, silakan Bu Farah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, jadi untuk brand berikutnya adalah Atopiclair. Atopiclair ini bisa dibilang sedikit unik ya teman-teman, mungkin untuk teman-teman Fit Force yang join online karena aslinya Atopiclair ini adalah brand dari MPH. Ya, jadi dulu dibawa oleh tim Derma, kemudian di tahun ini ya kita juga sudah mulai bekerja sama dengan tim e-commerce sehingga Atopiclair bisa masuk ke channel e-commerce dan juga masuk ke channel yang non MPH. Kalau teman-teman Field Force ingat POA kita Optimus, di Optimus itu kita sudah tentukan, teman-teman jangan bingung antara Relizema dan Atopiclair. Kalau Relizema kita tetap fokus di hospital, kita membangun relationship dengan dokter, dokter anak, dokter kulit. Namun di Atopiclair kita memang sudah mulai fokus untuk melepaskan diri dari MPH dan kita masuk ke e-commerce ya. Jadi teman-teman e-commerce ini Atopiclair bisa dibilang baru 1 atau 2 tahun terakhir ini masuk ke e-commerce ya. Kemudian untuk key message-nya mungkin ini untuk teman-teman yang sebelumnya sama sekali belum pernah bawa Atopiclair nih Baratu karena sebelumnya hanya tim Derma saja. Jadi untuk teman-teman PC2, Combo, Ongko mereka sama sekali belum pernah mendapatkan produk knowledge tentang Atopiclair. Jadi secara brief Atopiclair ini adalah sebuah emollient yang berguna untuk mengatasi kulit kering, kulit gatal yang disebabkan oleh dermatitis atopik. Jadi key message-nya untuk teman-teman nanti highlight ketika di Shopee Affiliator adalah Atopiclair melindungi kelembapan kulit hingga 72 jam dan jauhkan keluarga dari monster gatal. Jadi ikonnya Atopiclair ini seperti teman-teman lihat di slide itu ada seperti beruang warna biru ya, itu adalah monster gatal. Jadi kita ibaratnya adalah monster gatal yang mengganggu terutama untuk pasien-pasien yang memiliki kulit kering, kulit dermatitis, sensitif itu rasanya sangat mengganggu dan gatal sehingga kita visualisasikan dalam bentuk monster. Nah, teman-teman tinggal sampaikan saja key message-nya tersebut. Kemudian jangan lupa kita juga sudah punya official account Instagram atopiclair.id. Mungkin teman-teman di HO silakan cek atopiclair.id ya dan follow juga ya. Dan juga untuk teman-teman online ya silakan dicek atopiclair.id wajib like. Kemudian kita juga ada promo e-commerce ya Mbak Ratu, semua untuk produk Atopiclair baik yang lotion 120 ml ataupun yang krim 40 ml itu diskon 40% sampai Desember 2024. Ya, jadi teman-teman bisa highlight ini juga supaya bisa mendrive traffic kita ke e-commerce. Kemudian untuk untuk fitur dan benefitnya teman-teman bisa cek juga di slide itu, bisa mengurangi gatal, kemudian mengurangi inflamasi, kemudian bisa digunakan juga untuk anak mulai usia 2 bulan dan sudah teruji klinis. Jadi teman-teman Atopiclair ini bedanya dengan emollient lain yang mungkin teman-teman mau emollient yang warnanya oranye atau yang warnanya biru ya, itu bedanya Atopiclair ini dilengkapi dengan bahan aktif antiinflamasi atau untuk mengurangi kemerahan dan juga anti-pruritus atau mengurangi gatal. Jadi itu salah satu kelebihan Atopiclair dibandingkan dengan brand emollient yang lain yang sudah eksis duluan. Itu ya teman-teman ya, dan juga Atopiclair ini di backup dengan informasi penelitian klinis ya. Jadi tidak banyak brand emollient yang punya informasi klinis, Atopiclair lengkap.
dan cukup banyak hasil-hasil klinisnya yang mendukung bahwa Atopiclair bisa untuk perawatan kulit kering, sensitif, mengurangi gatal, dipakai usia mulai 2 bulan itu bisa semua. Dan teman-teman jangan lupa Atopiclair ini tidak hanya untuk pasien anak saja, tapi semua usia, mulai dari bayi, kemudian anak, dewasa, lansia, itu juga bisa digunakan Atopiclair. Jadi targetnya ini memang tidak spesifik hanya untuk anak, tapi semua usia bisa digunakan. Itu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, thank you. Kita lanjut untuk Papulex. Selamat pagi teman-teman semua. Kurang maju. Sila. Oke. Oke. Nah, untuk Papulex, ini kita sedikit merefresh juga ya. Papulex ini juga adalah salah satu produk unggulannya Menarini ya untuk derma, dan kita previously itu sejak tahun 2015 itu direkomendasikan oleh Perdoski ya, atau dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia. Nah, jadi memang di sini saya meng-highlight-nya agak sedikit klinis nih ya untuk key message-nya gitu. Tapi teman-teman nanti saat kita akan membranding ini nanti di digital, sebenarnya keywordnya adalah Papulex Acne Care yang direkomendasikan oleh dokter kulit di Indonesia sejak tahun 2015. Nah, jadi karena belum ada pembaruan kita bisa masih pakai itu. Nah, terus yang menjadi keunikannya apalagi nih untuk Papulex ya? Selain memang kita selalu meng-highlight-nya adalah the power of three ya gitu, karena di dalam produk Papulex kita memiliki power ada 3, yaitu teknologi ABA ya. Jadi kalau teman-teman tahu para acne warrior ya atau pejuang acne kan biasanya saat acne-nya meradang gitu ya, ada inflamasi, biasanya ke dokter kulit gitu ya, perawatan acne, dan mereka akan diberikan antibiotik. Nah, ternyata teknologi ABA ini ya itu sama efektifnya seperti saat teman-teman atau para acne warrior ini mendapatkan antibiotik clindamycin ya gitu. Jadi dengan ABA 3% itu sama efektif seperti clindamycin 1% dan dapat menghambat 82% bakteri P. acne-nya di corneocyte gitu. Jadi nanti teman-teman bisa meng-highlight-nya 2 keyword itu. Satu, bahwa Papulex adalah acne care yang direkomendasikan oleh dokter kulit di Indonesia ya, itu sejak tahun 2015, belum ada update lagi ya, jadi kita masih bisa mengklaim itu. Lalu yang kedua, bahwa Papulex ini dengan teknologi ABA ya mampu menghambat bakteri acne di kulitnya para acne warrior. Jadi kurang lebih itu aja ya. Kalau power kedua, ketiga sebenarnya commonly itu banyak ya dimiliki juga oleh produk-produk over the counter lainnya untuk acne care ya, seperti niacinamide ataupun zinc PCA. Jadi sebenarnya kita cukup meng-highlight. Oke, terima kasih Mbak Novel. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang sangat penting banget. Ini mungkin baru buat kebanyakan dari teman-teman, yaitu adalah apa itu Affiliate Marketing Solution. Nah, sekarang kita akan mulai dulu slide pertama sebelum kita nanti lanjut dengan tim dari Circlo. Jadi di sini aku mau menjelaskan dulu apa sih affiliate program itu gitu ya. Nah, affiliate program itu mungkin kalau teman-teman Menarinians di sini pernah ngeliat nggak sih ada teman-temannya yang warga rakyat biasa, maksudnya manusia biasa, bukan influencer gitu ya, bukan influencer, tapi tiba-tiba dia posting di sosial medianya dia, terus ada linknya itu ke Shopee. Nah, itu artinya most likely atau kemungkinan besar mereka adalah afiliator. Jadi afiliator ini bedanya sama influencer yang biasanya teman-teman ketahui kayak Nagita Slavina lah misalnya, influencer besar. Untuk afiliator ini siapa saja bisa. Kita semua bisa. Kita semua yang ada di sini bisa menjadi afiliator, terutama untuk Shopee. Sebenarnya ada juga di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, semua tuh punya affiliate program, tapi yang paling besar itu saat ini adalah di Shopee. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya biar kita bisa jadi afiliator. Dan keuntungannya apa nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Gary ya yang akan join. Lalu kalau misalnya teman-teman boleh tap next. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu gimana. Mungkin teman-teman bingung link itu bentuknya seperti apa. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini nih, suka ada yang kayak dia share tentang tentang kesehariannya dia. Misalnya dia cuma posting kayak aku lagi nyobain produk ini nih gitu. Terus dia posting ada linknya. Linknya tuh bentuknya yang kayak mungkin bisa di-highlight Mbak Zahra. Ya.
Ya, link itu yang seperti itu ya teman-teman. Jadi link itu nah, link itu bentuknya seperti itu. Gimana cara add-nya? Kalau di Instagram, teman-teman bisa klik add link, terus teman-teman copy linknya, nanti akan muncul di story teman-teman. Nah, itu adalah link yang biasa di-share oleh afiliator. Oke, nah gimana caranya buat jadi afiliator? Sekarang kita akan coba tap next dulu, Mbak Zahra. Oke, sekarang kita coba jelasin dulu ya sebenarnya affiliate program itu apa. Jadi seperti yang tadi saya sudah share, sebenarnya affiliate program itu memungkinkan siapa saja. Nah, kenapa banyak banget yang jadi afiliator? Pertama, itu karena mereka nggak butuh modal. Kalau teman-teman ingat zaman dulu suka ada agen-agen gitu ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar kayak Shopee Martin, apalagi ya, produk-produk kayak gitulah ya, Oriflame gitu ya, atau enggak M itu kan kita harus beli produknya dulu ya teman-teman. Nah, bedanya affiliate ini adalah kita nggak perlu punya modal, kita nggak perlu punya produknya dulu, nggak perlu beli produknya dulu. Jadi kita bisa tanpa bermodal kita menjadi afiliator dengan nol modal. Nah itu bedanya gitu ya. Dan kita juga nggak perlu ngestok. Kenapa? Karena barangnya itu nanti yang akan kirimkan langsung adalah official store-nya dari Menarini. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngestok dulu, yang akan jual barangnya itu adalah dari e-commerce Menarini. Kita itu adalah perpanjangan tangannya. Gitu ya. Oke, boleh tap next lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk gimana caranya jadi Shopee Affiliator. Nah, ini teman-teman boleh boleh di-scan, bisa dari handphone teman-teman. Ini adalah link gimana caranya buat teman-teman gabung jadi Shopee Affiliate. Tapi ada tipsnya nih ya, teman-teman. Pertama itu pakai akun pribadi teman-teman. Jadi jangan pakai akun dari Menarini, pakai akun pribadi teman-teman daftarnya, dan akunnya tersebut harus aktif, tidak di private dan memiliki konten orisinal. Jadi ini adalah tips dari Shopee affiliate-nya gimana caranya biar kita bisa di-approve gitu ya. Jadi teman-teman boleh scan aja. Boleh scan dulu. Coba Bapak Ibu di sini ayo. Ayo scan. Ini akunnya akun Shopee. Jadi nanti kalau teman-teman bisa boleh akun Shopee ya, boleh di-scan. Ayo dong di-scan. Ayo dong. Ayo kita belajar jadi Shopee affiliator ayo. Di-scan dulu. Udah? Bisa masuk? Oh, aku ngalangin, maaf. Silakan. Coba di-scan dulu ya. Yang di rumah juga coba di-scan. Bisa masuk? Oh, yang di rumah. Oh ya, maaf, bukan di rumah ya. Di lapangan juga boleh. Oke. Oke, udah bisa? Udah ya. Nah, pokoknya kalau teman-teman punya akun Shopee-nya sering dipakai belanja itu bisa dipakai buat jadi Shopee Affiliator. Teman-teman tinggal ikuti caranya aja untuk daftar. Nah, sekarang saya akan invite rekan saya dari Circlo, Gary. Boleh open cam, Gary? Halo, Halo, Mbak. Oke, kita sapa Gary Bangber ya. Halo, Gary. Oh, Halo, hai Bapak sih, Ibu halo. semua. Selamat pagi. Mana Gary-nya kelihatan. Oke. Nah, Gary akan ngajarin kita gimana caranya buat jadi Shopee Affiliator. Silahkan, Gary. Yes, thank you Mbak Ratu, thank you untuk introduction-nya gitu ya. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Gere Ferio dari Circlo yang ya day to day gitu ya menghandle bersama dengan Mbak Ratu untuk menghandle store Menarini di online gitu ya, khususnya di Shopee. Tadi kita sudah melihat dan mendengar terkait dengan affiliate program itu apa sih gitu ya. Introduction yang sangat baik dari Mbak Ratu dan juga tadi dari MC. Dan hari ini saya akan share dan juga menjelaskan mungkin ya step by step daripada bagaimana kita menjadi afiliator gitu ya atau Shopee affiliator. Nah mungkin sebelum lebih lanjut terkait dengan step by step-nya, saya mengajak Bapak Ibu semua baik di head office atau di lapangan boleh buka HP-nya, buka Shopee-nya dan boleh ikuti gitu ya step by step dari saya ini agar ya bisa lebih relate gitu ya kayak gimana sih caranya nanti setelah sesi ini Bapak Ibu boleh deep dive lebih dalam terkait dengan affiliate ini gitu ya. Nah, dan untuk step pertama Bapak Ibu terkait dengan Shopee affiliate gitu ya atau bagaimana menjadi afiliator yang pasti adalah Bapak Ibu harus mempunyai aplikasi Shopee-nya. Nah, saya rasa sepertinya hampir semuanya sudah punya gitu ya untuk aplikasi Shopee dan pastinya Bapak Ibu harus punya akun ya, artinya adalah Bapak Ibu harus login ke Shopee-nya gitu ya. Nah, sampai Bapak Ibu sudah login, sudah muncul halaman ya bisa belanja gitu ya, bisa melihat produk. Bapak Ibu saya arahkan untuk boleh ke menu profile atau ke menu saya di kanan bawah
Silakan Bapak Ibu pencet dan Bapak Ibu scroll sampai menemukan menu Shopee Affiliate Program seperti yang ada di gambar ya, sudah di attach. Gitu ya. Kita akan lanjut ke step kedua, Bapak Ibu. Saya rasa di sini masih belum ada yang bingung ya. Silahkan ke menu saya dan mencari menu Shopee Affiliate Program. Untuk step kedua, boleh di next. Ya. Sebentar Pak Gary, masih pada mencoba Oh, nggak? masih pada mencoba ya. Bagus nih berarti ya, langsung coba, langsung trial. Oke, udah semua Bapak Ibu dicoba? Sudah semua Bapak Ibu? Udah diklik Shopee Affiliate Programnya? Oke. Jangan bingung dulu ya Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah dipencet, Kak saya nggak muncul halamannya, nanti kita akan coba jelaskan ya. Iya. Silakan. Yang di lapangan sudah semua? Ya, apakah sudah? Apanya? Komisinya kecil di Shopee. Kecil di Oke, Shopee. ini menarik ya, nanti kita akan share juga bagaimana biar dapat komisinya besar begitu ya. Nanti Betul, kita akan nanti Bapak coba Ibu bisa sama-sama lihat nih lihat. afiliator kita saat ini komisinya berapa ya. Betul. Baik, apakah sudah atau ada kendala Bapak Ibu? Sudah ya? Kita coba Sudah? step nomor 2. Baik. Kita ke step nomor 2. Nah ini ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah pencet tadi ya menu Shopee Affiliate Program, ada 2 kondisi. Ya, yang pertama adalah apabila Bapak Ibu belum pernah sama sekali masuk ke menu ini, artinya adalah Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftar. Ya, mendaftar dan silakan ikuti saja langkah-langkah yang diminta untuk pendaftarannya ya. Gitu ya, silakan diikuti sampai nantinya muncul halaman front end-nya atau halaman masuknya adalah seperti yang di gambar kedua. Untuk kondisi kedua, ya. Sorry, ada pertanyaan berapa lama ya bisa di-approve affiliate sebagai afiliator? Nah, ini maksimal sampai 14 hari kerja, tapi kita nggak bisa prediksi gitu ya secepat apa dari tim Shopee-nya gitu. Tapi biasanya sih nggak akan lama banget sih, Baratu. Iya, tadi Biasanya ada dalam kebanyakan juga sudah. langsung Ya, betul. bisa di-approve ya. Kalau nggak ada delay itu bisa langsung juga. Nah, kondisi kedua adalah apabila Bapak Ibu tadi sudah pernah masuk ya, artinya Bapak Ibu ketika pencet menu Shopee Affiliate akan langsung muncul gambar yang kedua, seperti di gambar step kedua ini. Gitu ya. Mungkin banyak yang belum daftar kali ya, Baratu dan tim terkait dengan menu ini. Mau kita tunggu atau mungkin mau lanjut dulu untuk pendaftaran ini? Bisa lanjut ya. Jadi nanti Bisa kalau lanjut dulu ya. Ya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut setelah ini. Nah, ini adalah step yang paling penting Bapak Ibu, di step ketiga ini, karena ini hatinya nih, jantungnya dari affiliate gitu ya. Kalau tadi hanya tanda kutip administrasi gitu ya, Bapak Ibu masuk. Nah, ini step ketiga di mana Bapak Ibu akan mendapatkan link. Seperti tadi sudah di-mention Mbak Ratu di awal gitu ya, terkait dengan IG story gitu, ada link yang bisa dipencet, bisa dipromosikan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana cara kita mendapatkan linknya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah masuk ke menu Shopee Affiliate Program, sudah muncul halaman front end gambar kedua tadi, Bapak Ibu kalau perhatikan ada search bar di atas, ya search bar bisa cari produk atau toko. Ya, Bapak Ibu sini bisa cari 2 produk atau toko. Apabila Bapak Ibu sudah tahu nih produknya saya mau cari apa. Misal tadi saya mau cari ya seperti yang di pointer ini ya. Saya mau cari Dermatis Ultra 5 gram. Silakan Bapak Ibu langsung cari. Ketik produknya gitu ya, Dermatis Ultra 5 gram. Tapi kalau masih bingung mau coba cari, aduh saya produknya apa ya? Saya lihat dulu tokonya, boleh tokonya juga. Nah, baik produk atau toko, Bapak Ibu nanti silakan pilih produknya, dipencet ya sampai muncul halaman produknya gitu ya di dalamnya. Nanti di bawah foto daripada produk tersebut, Bapak Ibu akan menemukan logo share seperti di poin nomor 4 di step ketiga ini. Ya, logo share Bapak Ibu silakan copy linknya. Saya mau langsung share ke sosial media juga boleh gitu ya. Mau langsung share boleh, mau copy pun boleh. Nah, yang menjadi perhatian dari step ini adalah Bapak Ibu harus mengcopy atau menarik linknya itu sendiri, ya mandiri masing-masing. Karena setiap akun, meskipun produknya sama, linknya itu berbeda Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya saya share linknya, misal saya share linknya Mbak Ratu gitu ya. Artinya adalah saya nggak akan dapat apa-apa. Dapat hikmahnya doang gitu ya. Saya share linknya Mbak Ratu, artinya Mbak Ratu akan dapat komisinya. Mbak Ratu akan dapat ya tambahan jajannya gitu ya. Saya nggak dapat apa-apa. That's why Bapak Ibu harus menarik linknya secara mandiri. Ya, sendiri-sendiri.
Nah, tadi ada yang komentar gitu ya, komisi Shopee-nya kecil gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di poin ke-5 di sini sudah di-mention, pilihlah yang komisi ekstra, yang ada icon komisi ekstra. Ikonnya seperti apa? Seperti di gambar kedua. Di sebelah kanan paling ujung ya, ada tulisan komisi ekstra. Artinya Bapak Ibu akan dapat komisi tambahan di luar komisi Shopee yang tadi ya, yang tadi kecil itu. Nah, ini di sini ya, komisi ekstra, komisi besarannya. Nah, mungkin aku boleh bocorin sedikit kali Mbak Ratu ya, untuk komisi ekstra daripada Menarini ini kita up to 15% Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa besarnya untuk komisi ekstra yang Bapak Ibu bisa dapatkan apabila Bapak Ibu mempromosikan produk-produk dari Menarini. Gitu ya. Baik, mungkin sampai step ini ada yang bingung Bapak Ibu? Atau ada yang ingin bertanya sebelum Ada yang kita mau nanya masuk ke dulu? berikutnya? Ya, silahkan. Silakan. Ada di mana? Ya, Mas Gary mau tanya, thank you Ya. tadi penjelasannya. Mm-mm. Tadi terkait dengan yang komisi ekstra itu, let's see kita udah ke Menarini officialnya ya. Betul. Apa namanya penandanya komisi ekstranya tuh di produk apa ya? Contohnya tadi kayaknya aku coba cari yang ada komisi ekstranya. Coba mungkin bisa cobanya Transpumin. Harusnya semua dari produk Menarini itu sudah ada icon komisi ekstra ya. Dengan catatan Ibu menariknya di halaman Shopee Affiliate Program ya Bu ya, bukan di front end Di paling halaman depan. Shopee Gitu. affiliate Oh, oke. programnya. Heeh. Thank you. Gitu. Jadi tariknya search-nya di menu Shopee Affiliate Program baru di search, bukan di halaman pertama Shopee kalau masuk, berbeda. Gitu. Mungkin mau dicoba dulu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, ada lagi mungkin. Di online mungkin ada yang mau tanya? Boleh, kalau malu ngomong di chat juga nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. By the way, di sini mungkin aku juga sambil kenalkan ya, sini ada rekan aku juga, Sabrina, ya dari Circlo juga, senior key account untuk Menarini gitu ya, akan bantu jawab juga apabila Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya. Jadi kalau di kolom komentar ada pertanyaan juga boleh, silakan Bapak Ibu ditaruh saja di kolom chat ya. Oke, apakah masih ada yang bingung yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau teman-teman buka di page Shopee Afiliator, itu kalau teman-teman buka Transbumin, selain dari Menarini yang menawarkan Betul. komisi ekstra itu akan banyak ya. Jadi teman-teman pilih yang dari Menarini Official Store. Betul. Ya. Kayaknya harus diwajibkan gitu Baratu ya. Iya, harus Untuk diwajibkan. Menarini harus dari toko Menarini. Untuk taunya gimana, Mas Gary, itu Menarini Official Store atau bukan? Nggak Boleh muncul. dipencet. Biasa. Oke, baik. Gini ya, ada dua kondisi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat langsung dari yang paling gampang kita apa ya namanya ya, mungkin mengidentifikasinya, yaitu adalah ketika Bapak Ibu search produk itu biasanya ada tag di kanan atas gitu ya, ada mall, Star Plus, atau supermarket atau semacamnya. Itu yang menandakan bahwa ini dari official store atau tidak. Nah, tapi kan biasanya banyak mall itu ada beberapa, Transformer itu ada beberapa yang ada tag mallnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pencet produknya. Ya, Bapak Ibu bisa pencet produknya dan pilih informasi produk. Nanti bisa terlihat itu dari toko apa. Yes. Ya. Jadi Yang itu adalah cara identifikasi kedua yang lebih detail gitu. Yang dimaksud oleh Gary, yang logo mall itu yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini ada Iya, tulisan betul. mall. Yang ada di gambar kedua ya. Dan Itu lupa. adalah identifikasi pertama. Yes. Logo Betul. setelahnya itu Menarini ya, bukan Apotek Manjur. Betul. Itu kedua. Nah, kalau masih ragu juga, Bapak Ibu boleh pencet produknya, nanti di search, di scroll ke bawah ada informasi produk. Nah, itu boleh dipencet, nanti kelihatan tuh dari toko apa. Karena terkadang ada yang mencuri packshot kita juga ini, Bapak Ibu ya. Jadi, saya sangat sarankan untuk boleh mengikuti step yang terakhir saya sebutkan tadi ya. Silakan pencet produknya, di search informasi produknya, apakah dari toko Menarini atau tidak. Gitu ya, itu adalah identifikasi paling aman dan paling ya bisa dipercaya gitu ya, kalau itu dari Menarini official seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Bagus ya. Bagus ya.
Searchingnya menggunakan nama program ya, misal Menarini Health and Beauty dan bukan nama produk misal Transformation. Oke, bisa dua kondisi Pak Bagus ya terkait dengan search-nya. Kalau Pak Bagus sudah tahu produknya mau apa, let's say tadi ya Transformin kah, Dermatix kah, atau yang lain, silahkan langsung di search-nya nama produknya. Gitu ya, misalnya Transformin atau Dermatix itu boleh langsung. Tapi kalau masih bingung, mau explore dulu ya, mau tahu dulu produk-produknya apa aja, itu boleh dengan nama toko gitu. Sama ini ada pertanyaan dari Mas Mm-mm. Nugroho Haryanto. Itu katanya ada terms and condition khususnya nggak ya untuk Shopee? Biasanya ribet klaim komisi. Klaim komisinya. Oke, biasanya dari tim Shopee ketika customer sudah check out melalui link yang kita share Bapak Ibu, sampai customer memilih selesaikan pesanan gitu ya, itu baru akan divalidasi oleh tim Shopee-nya. Nah, terkadang validasi ini yang kita juga tidak bisa pastikan begitu ya, terms and condition pastinya itu seperti apa, karena aman dari tim Shopee pun tidak share ya, tapi kebanyakan sih harusnya normal aman ya Bapak Ibu, tidak akan tidak akan gagal, komisi akan masuk. Nanti ketika sudah divalidasi dan sudah tervalidasi sah gitu ya, pesanannya sah, bisa langsung akan dibayarkan dalam 1 minggu. Jadi tidak bisa dicairkan secara langsung Bapak Ibu ya. Pencairannya itu adalah selama setiap minggu 1 minggu sekali. Tidak 1 minggu sekali. Itu biasanya di hari Rabu atau Kamis, itu baru dicairkan otomatis oleh Shopee-nya. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat Bapak Ibu terkait dengan klaimnya gitu ya. Klaim daripada Shopee-nya gitu. Ada pertanyaan lagi, katanya Pak Heri ini shared Menarin official store, shop, tapi hanya Dermatix saja yang muncul. Oke, sebentar ya. Coba trial langsung juga. Nanti kita akan cek ya untuk ini. Betul, Nanti tim ya. Circle tolong untuk dicek Betul, ya terkait hal betul. ini. Terima kasih Pak Heri. Ya. Oke. Terima kasih Pak Heri untuk inputnya. Ya mungkin saya bisa suggest-nya adalah langsung produknya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu, tadi kan sudah jelaskan juga ya di awal produk-produk Menar ini apa saja, dan saya rasa Bapak Ibu semua lebih tahu daripada saya terkait dengan produk-produk Menar ini. Jadi bisa langsung di-search saja gitu ya untuk produknya secara langsung. Ya, mungkin saya langsung dulu ke step berikutnya Bapak Ibu. Ini yang tadi berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya terkait dengan komisi, di mana untuk Shopee Affiliate itu ada 2 kondisi Bapak Ibu ya, atau 2 jenis komisi. Yang pertama komisi Shopee yang tadi di-mention gitu ya, kecil komisinya. Betul Bapak Ibu ya, ini cukup kecil bisa dibilang karena hanya hingga 2% saja. Memang tergantung daripada kategori produknya ya. Ada 2 pembeda yaitu non elektronik dan elektronik. Bahkan kalau elektronik hanya 0,5%. Gitu ya. Nah, komisi kedua adalah komisi ekstra yang tadi sudah saya mention juga, yang dimana komisi ekstra ini adalah diterapkan atau diadakan oleh sellernya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu akan dapat 2 jenis komisi ini apabila Bapak Ibu mempromosikan yang ada tadi ya, tag-nya yaitu komisi ekstra. Gitu. Nah, pembedanya berikutnya adalah komisi Shopee dihitung per pesanannya dengan maksimal 10.000 ya. Tapi kalau komisi ekstra dihitung per produknya. Karena komisi ekstra ini kan berbeda-beda ya. Produk yang di-attach atau yang disediakan komisi tambahan oleh seller itu bisa berbeda-beda. Persentasenya pun berbeda-beda sehingga Bapak Ibu akan dapat 2 jenis ini. Komisi Shopee per pesanan dengan maksimal 2% dengan maksimalnya 10.000 dan komisi ekstra yang dihitung per produknya. Ya, berikutnya di sini adalah terkait dengan komisi. Tadi ya kalau selama saya bilang akan dicairkan 1 minggu. Ya setiap 1 minggu sekali. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dalam 1 minggu tersebut berhasil mengkoleksi atau mendapatkan komisi ya baik di bawah 500.000 atau di atas 500.000, Bapak Ibu akan bisa mencairkan, tetap bisa dicairkan, tapi 2 kondisi. Kalau di bawah 500.000, Bapak Ibu akan dicairkannya melalui Shopee Pay. Ya, nggak bisa cash ke bank gitu ya, ke BCA atau semacamnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya nilai komisi di atas 500.000 selama 1 periode tersebut, bisa dicairkan ke bank transfer atau cash ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini 2 kondisi yang berbeda dan saya rasa menjadi penyuntik semangat gitu ya untuk Bapak Ibu bisa gencar promosikan untuk mendapatkan
di atas 500.000 untuk bisa apa? Bisa ditarik uangnya ke bank transfer gitu ya. Ini terkait dengan slide keempat, dan berikut ini ya boleh langsung ke berikutnya. Ini adalah terkait dengan informasi tambahan terkait dengan affiliate gitu ya. Bapak Ibu bisa tetap dapat komisi affiliate apabila customer Bapak Ibu tidak membeli produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu share. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, gini ya, Bapak Ibu. Jadi tadi di step ketiga Bapak Ibu saya sudah arahkan untuk dapetin link gitu ya, link yang akan dipromosikan. Nah, selama customer daripada Bapak Ibu ini masuk melalui link yang Bapak Ibu share, meskipun dia tidak membeli produk yang Bapak Ibu share tersebut, misal saya masuk ke link Dermatix Ultra yang Baratu share. Artinya adalah itu kan komisinya buat Baratu ya. Saya masuk, kemudian, oh saya nggak jadi beli Dermatix deh, saya coba cari produk lain. Selama dia belum close aplikasinya, dia belum pindah aplikasi, dia belum close linknya, dia membeli produk lain, itu akan tetap dihitung komisinya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu hal yang menarik, seperti contoh juga yang ada di slide. Saya tidak pernah mempromosikan link produk Xiaomi. Akan tetapi customer membeli produk Xiaomi dari link affiliate yang saya share. Artinya adalah saya akan tetap dapat komisi dari pembelian produk Xiaomi tersebut. Gitu ya. Jadi ini sangat menarik. Pintu masuk utamanya adalah link yang Bapak Ibu share. Ya. Gitu ya. Begitu. Jadi mau nambahin aja nih dari Mas Betul, Tri, tadi ada boleh. pertanyaan nih dari Mbak Ani, kalau misalnya dia tuh pernah share, tidak pernah pakai Shopee Affiliate tapi ada komisi sebesar 64.000 dan ingat pernah share link produk ke teman saya dari homepage pembeli bukan Shopee Affiliate, itu kayak gini juga nggak sih? Kondisinya bisa seperti itu, tapi kembali lagi Mbak Ratu dan tim ya, bahwa akan divalidasi oleh tim Shopee-nya ya untuk orderan atau pesanan dari link yang kita share. Jadi sebenarnya possible saja Bapak Ibu apabila di luar daripada Shopee Affiliate Program menu tadi ya, tapi saya mendorong agar lebih meyakinkan dan lebih pasti Bapak Ibu mengambil linknya dari menu Shopee Affiliate Program. Gitu berarti. Nah, Jadi possible sih memang. Cuman kembali lagi terms and condition Shopee-nya yang detail yang kita tidak tahu juga detail seperti apa, itu memungkinkan bisa jadi gagal gitu. Tidak apa ya, tidak tervalidasi. Sehingga jadi gagal komisi, tapi bisa juga divalidasi gitu ya. Namun ya itu baik lagi saya sarankan lebih bagus dan lebih pasti melalui menu Shopee Affiliate Program. Gitu mungkin misalnya. bahas gampangnya nih teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman udah ngambil link, let's say teman-teman ngambil link buat Transpumin tadi ya, terus teman-teman share di sosial media, tiba-tiba temennya teman-teman yang ngeklik linknya, mereka buka Shopee nggak jadi beli Transpumin, jadinya beli Santa Fe-nya Hyundai yang baru di Shopee. Nah Waduh. itu teman-teman bakal dapat link, bakal dapat komisi Komisi, dari pembelian betul. Santa Fe tersebut, karena temennya teman-teman tadi itu masih buka link Shopee-nya, pakai link yang teman-teman share. Jadi semakin sering teman-teman nge-share link, semakin besar kemungkinannya teman-teman akan dapat komisi gitu. Betul, betul banget Barat. Apalagi kalau share linknya sudah melalang buana kemana-mana gitu ya. Orang main masuk aja melalui link, ya amin-amin linknya kita semua gitu ya, linknya Baratu dan tim, ya bisa akan masuk gitu. Karena saya pernah juga gitu ya, sedikit sharing, saya tiba-tiba kok ada masuk pesanan yang saya nggak pernah share nih. Itu artinya adalah mereka membeli produk tersebut melalui link yang saya kasih. Walaupun produknya bukan produk yang saya share. Gitu ya. Itu simpelnya. Nah, mungkin menjawab juga ada pertanyaan dari Mas Bagus ya. Mau klarifikasi tadi kalau nggak salah disebutkan komisi 2% atau maksimal 10.000 per transaksi. Benar nggak ya? Benar, benar banget Mas Bagus. Jadi komisi Shopee up to 2% ya, atau misal kalau non elektronik 2% itu dihitung per pesanannya ya, atau per invoice-nya. Kalau tadi ekstra per produknya, kalau komisi Shopee-nya itu adalah per pesanannya atau per transaksinya. Seperti itu. Oke, menjawab ya Mas Pak Bagus ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ya ke berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa jawab lagi. Kita bisa ke slide berikutnya. Oke, sebentar, slide-nya agak error. Sebentar ya. Halo Mbak Ratu, biar aku bantu jawab juga ya tadi ya Mbak Ani. Ya. Kalau Shopee sekarang emang udah ada pembaruan lagi ya. Jadi selama kalau Bapak Ibu udah daftar Shopee Affiliate, nah
setiap produk yang di-share langsung dari Shopee tanpa harus ke tab Shopee Affiliate itu sekarang udah bisa langsung masuk jadi link affiliate ya. Kalau dulu kan kita harus manual gitu ya pindahin link produknya yang dari homepage terus ke Shopee Affiliate. Kalau sekarang kalau Bapak Ibu udah daftar sebagai Shopee Affiliate itu setiap link yang Bapak Ibu share itu langsung berubah jadi link affiliate gitu. Jadi lebih mudah sekarang prosesnya ya Bapak Ibu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabrina gitu ya. Berarti sudah confirm gitu ya, pertanyaan Mbak Ani tadi itu bisa. Selama Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai Shopee Affiliate gitu ya. Sudah mendaftar di menu yang tadi, menu Shopee Affiliate program. Baik, mungkin ini slide terakhir dari saya terkait dengan Shopee Affiliate. Berikut adalah top 10 Shopee Affiliator Bapak Ibu ya. Ini data saya tarik dari bulan Agustus ya, untuk bulan Agustus only, di mana ini sama seperti Bapak Ibu gitu ya. Dia ini individu gitu ya, bukan Shopee Mall, bukan Shopee Supermarket gitu ya, tapi ini adalah individu dari seperti Bapak Ibu semua. Kita bisa coba lihat mungkin top 1 dan top 2-nya gitu yang saya mau highlight pada hari ini. Yang pertama adalah affiliate dari atas nama Tatami, di mana kita mendapatkan penjualan dari affiliate dia itu sebesar 18,7 juta. Dengan quantity 125 pieces terjual, komisi yang kita bayarkan ke Tatami hanya 563.000. Oke, nah kita melihat yang kedua Bapak Ibu, Taufik Maulana, penjualan dari Taufik ini 15,8 juta untuk kita. Lebih rendah, kemudian quantity-nya pun lebih rendah, 108 pieces. Tapi yang menarik di sini komisinya 1,5 juta. Kok bisa gitu ya? Komisinya bisa lebih tinggi bahkan hampir 3 kali, tapi penjualannya malah lebih rendah, lebih sedikit. Ini artinya adalah Bapak Ibu, Taufik Maulana ini menjual produk-produk kita dengan komisi yang tinggi. Berarti misal dia lebih banyak menjual produk Transformin, karena Transformin kita 10% gitu ya komisi ekstranya. Atau mungkin dia menjual banyak produk-produk yang lain gitu yang punya ekstranya itu lebih tinggi. Itu mengakibatkan perbedaan komisi yang bisa didapatkan. That's why tadi saya sudah mention berkali-kali komisi ekstra gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat lebih banyak, lebih besar, carilah produk dengan tag komisi ekstra. Gitu ya. Dan ini data tentu masih banyak banget ke bawah Bapak Ibu. Omset penjualan yang hanya 50.000 pun juga ada ya, tapi tentu nggak akan muat kalau saya masukin di sini, dan sepertinya belum ada nama Bapak Ibu ya di top list ini. Ini saya harapkan gitu ya, melalui training hari ini dan mungkin di bulan depan gitu kita bisa lihat hasilnya ya Mbak Ratu. Nanti kalau saya boleh tarik datanya, saya kasih ke Mbak Ratu, bisa di absen nih kayaknya ya. Bapak Ibu, saya tunggu nama-namanya ada di top afiliator kita gitu ya. Nanti Dari bisa Pak di Cendri ya, absen. Pak. Mungkin ada hadiah khusus dari Mbak Ratu nanti kalau ada top top ininya ya, top affiliate dari teman-teman Menarini Nusantara tadi ya, sudah di-mention. Gitu. Baik, Oke. mungkin saya kembalikan ke Mbak Ratu ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, atau mungkin ada pertanyaan boleh di-raise juga Mbak Ratu dan tim. Terima kasih. Terima kasih dari tim Sirklo, terima kasih dari Gary dan juga Sabrina juga ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah teman-teman buat tim Sirklo? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke yang paling penting. Ini aku belum share screen ya, sorry tadi tuh error. Terima kasih Gary dan juga Sabrina. Teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Ini sedikit lagi, itu adalah gimana caranya biar kita bisa aktif menjadi kepanjangan tangan dari Menarini Indonesia di dunia digital. Nah, sekarang ada speaker berikutnya yaitu adalah dari tim regulatory. Silakan Bu Tika. Oke ya, makasih ya Mbak Ratu. Aduh ya, setelah tadi ngelihat komisi terus tiba-tiba do and don'ts ya. Semoga nggak menyurutkan semangat teman-teman ya untuk menjadi Menarini Affiliator. Sebenarnya tadi yang di awal Pak Cendri menyampaikan bahwa ini untuk promosi yang bertanggung jawab, itu yang kuncinya ya, karena tadi kita itu sebagai perpanjangan Menarini, walaupun teman-teman nantinya akan mendaftarkan dengan akun pribadi, tetapi di sini teman-teman sebagai perpanjangan dari
kantornya Menarini gitu. Jadi harus ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait dengan mempromosikan produk. Karyawan diperbolehkan mempromosikan produk perusahaan yang dapat dijual bebas atau tersedia di e-commerce Menarini secara aktif melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, atau blog pribadi. Produk yang dapat dipromosikan yaitu tadi ya yang disebutkan ada Transpulmin Baby, Transpulmin Kids, kemudian Dermatix. Di sini saya sebutkan cuma satu ya, tapi yang nantinya akan Dermatix range all variants kan ya Mbak Betsy ya. Oke, Dermatix all varian ya. Kemudian Atopiclair juga Papulex dan Mtrix ya. Jadi teman-teman harus ingat yang hanya produk-produk yang disebutkan saja yang dapat dipromosikan di Menarini Affiliator ini. Di luar ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian ada yang perlu diperhatikan terkait dengan review produk. Tadi kan memang disebutkan bahwa ini kan kita mereview produk ya, pasti bentuknya kan testimoni. Jadi diharapkan, diwajibkan teman-teman memang sudah menggunakan produknya. Jadi bukan mencontek review yang lain, tapi memang pengalaman pribadi teman-teman ini penting karena berarti akurat ya hasilnya memang yang sudah teman-teman rasakan sendiri atau mungkin teman-teman saksikan misalnya anak ya experience dari anak gitu. Bukan bukan contekan review yang orang lain. Jadi pastikan teman-teman sudah membeli produk ya. Tadi kan disampaikan sama Mbak Ratu itu tidak perlu modal artinya untuk stok yang dijual. Tapi teman-teman perlu modal sendiri untuk membeli produknya dan dipergunakan untuk akhirnya nanti bisa di-share testimoninya seperti apa. Kemudian objektif sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak berlebihan itu artinya sesuai dengan yang dirasakan oleh teman-teman, tidak berlebihan. Kemudian tidak menyesatkan, memberikan informasi yang jujur, akurat, tidak berlebihan, tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat terhadap suatu kondisi atau situasi atau masalah kesehatan tertentu. Misalnya mungkin yang isu sekarang stunting gitu ya, Transpulmin Baby membuat jadi tidak stunting gitu ya. Itu tidak diperbolehkan serta tidak menimbulkan gambaran atau persepsi yang menyesatkan. Mungkin saya juga nggak tahu nih nanti Menarini Affiliator apakah bisa share gambar gitu kan, at least yaitu ada tidak menimbulkan gambaran atau persepsi yang menyesatkan. Kemudian boleh menyebutkan klaim prestasi dan pemasaran seperti tadi yang disebutkan oleh perwakilan dari brand ya, untuk Atopiclair gitu ya yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Tapi disebutnya itu expert ya, kita tidak menyebutkan dokter. Dan ini satu-satunya nomor, ini boleh disebutkan asalkan memang sudah diberikan guidance-nya oleh marketing. Jadi kalau misalnya marketing tadi bilang nomor satunya di Indonesia misalnya ya, kemudian kita tidak bisa menyebutkan nomor satu di dunia gitu. Jadi tetap guideline itu sesuai dengan arahan dari brand. Kemudian karena kan teman-teman pada saat menyantumkan itu tidak itu dengan bebas tidak direview oleh regulatori, tapi tadi message-nya bahwa kita perpanjangan tangan dari Menarini. Dan kalau teman-teman yang posting itu kan tidak diwajibkan untuk memberikan reference. Makanya harus sesuai dengan arahan dari brand karena yang sudah diarahkan oleh brand itu yang sudah kami review. Jadi diharapkan yang disebutkan oleh teman-teman memang sudah ada data dukung yang valid dari brand itu sendiri. Kemudian boleh menyebutkan tentang pemenuhan persyaratan. Misalnya memang kalau untuk produk-produk kita kan memang sudah memenuhi persyaratan GMP ya atau cara pembuatan yang baik. Entah itu kosmetiknya atau obat kuasinya gitu. Ini boleh digunakan jika memang diperlukan. Kemudian boleh menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan produk dan menampilkan hasil uji klinis seperti tadi Dermatix teruji klinis 80% dalam 8 minggu dan itu tadi sudah di highlight juga oleh Mbak Betsy bahwa itu harus lengkap dalam artian tidak boleh 80%-nya tidak boleh di skip, kemudian 8 minggunya juga tidak boleh di skip. Kemudian boleh menggunakan belum. Kemudian tadi ya sepanjang sesuai dengan guidance dari marketing. Next Mbak. Kemudian ini menggunakan materi promosi yang resmi
thanks God-nya karyawan nanti akan dapat menggunakan materi promosi yang telah disediakan. Jadi memang nanti akan diberikan ya, Mbak Ratu ya. Bisa dari Instagram sosial media kita juga sih. Oke, karena again tadi yang sudah direview oleh regulatory itu yang sudah ada di postingan Menarini, IG-nya Menarini, sosial medianya Menarini ya. Jadi itu yang diharapkan teman-teman conteknya dari situ. Karena yang teman-teman posting nantinya akan tidak lewat lagi regulatory untuk mereview. Kemudian membuat konten kreatif, karyawan dapat membuat konten kreatif sendiri seperti review produk. Again harus benar-benar digunakan, kemudian tutorial atau tips penggunaan produk selama tetap sesuai dengan brand image perusahaan. Kemudian menggunakan link afiliasi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gary, karyawan wajib menggunakan link afiliasi dari Menarini Official Store. Kemudian memastikan DNA Menarini, responsibility and integrity dalam melakukan kegiatan ini. Ini penting ya karena walaupun mungkin teman-teman share-nya itu menggunakan akun pribadi gitu ya. Tapi teman-teman harus bertanggung jawab terhadap yang teman-teman rekomendasikan karena bayangkan dampaknya ya ketika orang lain itu membeli produk karena advice-nya teman-teman, karena sarannya ataupun rekomendasinya teman-teman dan itu tidak sesuai fakta. Bayangkan kalau itu terjadi ketika keluarga kita sendiri gitu ya, keluarga kita membeli atau kita sendiri anak kita membeli produk sesuai dengan rekomendasi padahal itu berlebihan atau tidak sesuai indikasi dan itu akibatnya fatal, walaupun memang produk-produk kita itu kan yang dipasarkan itu bukan produk obat ya, tetapi produk OTC gitu, tapi ya pasti ada efeknya entah ruam atau gatal-gatal dan sebagainya. Next. Menggunakan ini yang don'ts-nya tadi, do-nya, kemudian ini yang tidak boleh dilakukan. Menggunakan nama perusahaan untuk keuntungan pribadi. Tidak boleh menggunakan nama, logo, dan atau merek dagang perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan lain yang tidak terkait dengan perusahaan. Kemudian memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Karyawan dilarang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk kepada konsumen. Jadi pastikan memang sesuai dengan klaim yang sudah diposting di Menarini IG official. Karena itu sudah direview oleh regulatory dan sudah kalau memang itu diperlukan oleh review dari Badan POM itu sudah mendapatkan persetujuan. Kemudian menyalahgunakan data perusahaan, karyawan tidak boleh menggunakan data pelanggan atau data internal perusahaan untuk tujuan pribadi atau promosi yang tidak sah. Seperti tadi kan dari Papulex ya, Mbak Novel menyebutkan selama 15 tahun atau tadi Transpulmi selama 25 tahun. Itu yang sudah berjalan, jadi jangan melebihkan menjadi lebih 30 tahun gitu ya. Kemudian mempromosikan produk yang bertentangan dengan nilai perusahaan. Karyawan dilarang mempromosikan produk yang bertentangan dengan nilai-nilai etika atau kebijakan perusahaan. Tadi sudah jelas disebutkan produk apa saja yang boleh dipromosikan. Di luar itu tidak boleh ya teman-teman, karena again tadi itu melanggar etika dan kebijakan perusahaan. Next Mbak Ratu. Oke, ini. Maaf ya, do-nya itu cuman dikit ya, don'ts-nya banyak. Mungkin nanti aku nggak tahu detailnya akan di-share ya semoga ya. Dan teman-teman mohon banget ya untuk memperhatikan don'ts-nya karena memang dari company kan tidak bisa mengendalikan ya, tidak bisa mengkontrol apa yang teman-teman posting. Kemudian dan karena ini menggunakan akun pribadi, ketika memang ada yang tidak sesuai, pastinya dari health authority juga tidak akan mempunish atau memberikan hukuman kepada teman-teman karena teman-teman yang posting gitu, dan memang tidak ada tidak ada dampaknya pada teman-teman, tapi ketika itu dampaknya masif, ada kejadian yang tidak diinginkan dan itu masif, yang kena itu perusahaan gitu. Jadi please banget teman-teman baca dengan seksama. Kalau misalnya di luar ini ada mungkin karena ini informasinya ini sekali baca kurang dimengerti dan perlu klarifikasi lagi, please reach out regulatory mungkin, atau mungkin bisa dari FLM ya, yang teman-teman field force ya, supaya memastikan teman-teman tidak melakukan yang don'ts dan hanya melakukan yang do. Yang pertama, memberikan persepsi bahwa produk bebas dari efek samping, misalnya aman. Ini sering banget
memang ya, again karena ini Menarini Affiliator, mungkin teman-teman juga pernah melihat kok yang ini boleh ya menggunakan kata aman gitu ya, sedangkan kita nggak boleh. Again tadi kan kita harus responsibility dan integrity itu yang harus kita pegang. Jadi tidak boleh teman-teman nanti menyebutkan produk ini bebas resiko atau tidak ada efek samping gitu, karena tidak ada berarti minus, which is mungkin clinical study-nya sedang berjalan ya. Untungnya memang kita walaupun kosmetik, kemudian obat kuasi, tetapi memang produk-produknya itu ada uji klinisnya untungnya. Oke, ini sebenarnya masih banyak, tapi again ya karena waktu, jadi please banget nanti di-share dan reach out ke regulatory. Thank you, sorry lewat. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk para presenter hari ini. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah lengkap banget ya bagaimana sih caranya untuk menjadi Shopee Affiliate. Nanti dari email IDcom juga akan nge-share list-list Instagram yang punyanya Menarini nih. Instagramnya produk-produk Menarini. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ratu, jadi mohon bantuannya nih untuk para Menarinians untuk follow Instagram produknya Menarini plus di likes, kalau bisa di-share juga di Instagram story-nya masing-masing. Itu lebih baik ya. Nah terus plus tambahan tadi untuk yang Shopee Affiliate, itu nggak perlu juga di-share di Instagram. Jadi kalau misalnya punya grupnya ada 1000 grup gitu ya di WhatsApp-nya, nah boleh juga di-share di WhatsApp-nya gitu ya, ke WhatsApp tetangga, RT 12, RW 15, RW mana segala macam. Nah itu bisa juga di-share di WhatsApp, itu juga bisa masuk nanti komisinya. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Nanti ini baru journey yang pertama, kita masih akan punya 5 journey lagi. Nanti itu masih banyak keseruannya nanti selanjutnya ya. Plus bahkan nanti kita juga insya Allah ya akan mencari speaker dari eksternal untuk salah satu dari journey kita inilah gitu. Jadi tenang Bapak Ibu, masih panjang perjalanan kita dan tentunya masih banyak hal-hal menarik ke depannya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Menarinian. Saya sampai belibet loh. Oke, untuk teman-teman online kita bisa udah kita close ya. Terima kasih untuk teman-teman online semuanya. Bisa dadah, langsung di end aja Pak. Untuk teman-teman yang HO, tunggu sebentar. Kita tahan dulu. Untuk yang di online sudah bisa live.